Selamat datang! Hari ini kita akan melakukan sebuah tinjauan sistematis mengenai bronkopneumonia. Kita akan kupas tuntas, mulai dari asal-usulnya di tingkat patologis hingga bagaimana penata laksanaan klinisnya. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sentral yang sebenarnya mendefinisikan sifat alami dari penyakit ini. Coba bayangkan, bagaimana mungkin sebuah infeksi di paru-paru bisa menyebar, tapi bukan seperti satu gelombang api yang besar, melainkan seperti percikan-percikan api yang tersebar di banyak titik. Inilah inti dari bronkopneumonia. Nah, untuk memahami topik yang kompleks ini, kita akan menelusurinya secara logis melalui 6 area kunci ini. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Kita harus mendefinisikan secara tepat apa yang sedang kita hadapi dan apa bedanya dengan bentuk pneumonia yang lain. Karakteristik yang paling utama dari bronkopneumonia adalah pola peradangannya yang menyebar dan multifokal, atau kita sebut patchy di dalam parenkim paru. Jadi, peradangannya berpusat di saluran napas kecil dan kantung-kantung udara di sekitarnya. Nah, yang sangat menarik di sini adalah perbedaan visual yang krusial. Bronkopneumonia itu polanya seperti bercak-bercak yang tersebar. Sementara pneumonia lobaris itu peradangannya seragam dan solid di satu lobus paru secara keseluruhan. Mari kita lanjutkan dengan mengidentifikasi agen spesifik apa saja yang menyebabkan kondisi ini dan siapa saja yang paling berisiko. Penyebabnya sangat beragam ya, mulai dari bakteri umum seperti Streptococcus pneumonia hingga berbagai jenis virus. Patogen spesifiknya seringkali juga bergantung pada di mana pasien tertular. Penting untuk dicatat, bronkopneumonia jarang menyerang individu yang sehat. Penyakit ini biasanya menyerang mereka yang memiliki kerentanan, misalnya pada sistem imun yang belum matang atau sudah menurun. Oke, sekarang kita masuk ke inti ilmiah dari pembahasan kita. Proses biologis langkah demi langkah, dari invasi patogen hingga terjadinya konsolidasi paru. Proses ini terjadi dalam sebuah kaskade yang bisa kita prediksi. Dimulai dengan masuknya patogen, yang kemudian memicu respons peradangan akut. Fase berikutnya adalah fase eksudatif di mana alveoli terisi cairan, dan puncaknya adalah ketidakmampuan paru-paru untuk mengoksigenasi darah. Jadi, poin krusialnya adalah efek shunting ini yang menjelaskan mengapa pasien menjadi hipoksia. Darah tetap mengalir, tapi tidak bisa mengambil oksigen sama sekali dari alveoli yang sudah terisi cairan. Dan kutipan ini dengan cemerlang menggambarkan paradoks dari respon imun kita. Ini adalah bentuk kerusakan kolateral yang diperlukan untuk melawan infeksi. Setelah memahami mekanisme internalnya, lalu bagaimana cara kita mendeteksi dan mengkonfirmasi penyakit ini pada seorang pasien? Jadi, diagnosis tidak didasarkan pada satu temuan tunggal ya, melainkan integrasi dari berbagai bukti. Namun, ronsen toraks seringkali memberikan petunjuk visual yang paling definitif. Sekarang mari kita beralih ke strategi terapeutik yang digunakan untuk memerangi infeksi dan potensi komplikasi jika pengobatan tidak efektif. Pengobatan harus segera dimulai berdasarkan patogen yang paling mungkin menjadi penyebab. Ini adalah strategi yang dikenal sebagai terapi empiris yang disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit. Kegagalan dalam mengendalikan infeksi dapat menyebabkan komplikasi berat yang mengancam nyawa, termasuk pembentukan abses atau respons sepsis sistemik. Akhirnya, kita akan membahas bagaimana kita memprediksi hasil akhir dari pasien dan yang paling penting, strategi kunci untuk pencegahan. Prognosis seringkali distratifikasi menggunakan skor CURB-65. Ini adalah alat klinis yang menilai 5 hal: confusion, urea, respiratory rate, blood pressure, dan usia di atas 65 tahun untuk memprediksi mortalitas. Tentu saja, tata laksana yang paling efektif adalah pencegahan. Vaksinasi dan berhenti merokok adalah intervensi yang paling berdampak. Nah, pemikiran penutup ini menekankan bahwa mengenali pola radiologis inti ini adalah keterampilan klinis yang fundamental dan sangat praktis. Hal ini membawa kita pada sebuah pertanyaan kritis untuk masa depan, sebuah tantangan yang akan dihadapi oleh generasi klinisi berikutnya. Baik, jika Anda merasa tinjauan mendalam seperti ini bermanfaat, kami harap Anda mau berlangganan kanal kami, Ruang Dosen. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk video-video terbaru, dan klik suka serta bagikan video ini jika dirasa bisa membantu menyebarkan ilmu pengetahuan. Terima kasih.